Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk istiqomah di tempat ini. Kita melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pagi ini di hari Minggu ini saya kedatangan tamu. Wah, ini Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Setio Widodo. Pak Setio Widodo. Alhamdulillah, beliau ini usia udah berapa Pak? Udah 75 lebih. 75 tahun. Alhamdulillah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan semangat oleh Allah untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dalam kehidupan. Nah, jadi kesempatan pagi ini kita diskusi memahami makna diberi kemampuan dan dimampukan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, jadi nanti kita diskusikan, kita bicarakan agar kita memahami makna yang disebut diberikan kemampuan dan dimampukan oleh Allah. Nah, ini tipis sebetulnya. Kalau pemberian itu semuanya diberi, Pak. Semua manusia ini, ciptaan Allah ini diberikan kemampuan oleh Allah sesuai perannya masing-masing. Dari mulai alam semesta, dari mulai makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, nah itu diberikan kemampuan oleh Allah secara otomatis, Pak. Diberi, yang namanya diberi itu kan sudah pasti. Nah, beda dengan dimampukan. Nah, dimampukan ini khusus kepada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Nah, ini perbedaannya. Kalau pemberian itu semua diberi, kalau kehendak itu atau dimampukan itu kehendaknya Allah khusus kepada orang-orang yang dipilih, kepada makhluk-makhluk yang dipilih. Makanya dulu kita sering mendengar cerita-cerita ya Pak ya, dari para nabi, para wali, para sahabat-sahabat. Itu ada yang diberikan kemampuan. Itu beda dengan dimampukan. Contoh gini, orang ahli tenun itu diberikan kemampuannya. Beda dengan para nabi yang dimampukan melebihi kemampuan ahli tenun itu. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu pada zaman Nabi Musa itu kan banyak ahli-ahli tenun, ya kan? Ahli-ahli sihir. Nah, itu waktu di saat ahli-ahli sihir itu menciptakan ular dari tali-tali itu kan, dia sihir menjadi ular. Nah, itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan itu. Nah, Nabi Musa ngadu ke Allah, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Mana bisa saya melawan ahli-ahli tenun itu. Akhirnya dimampukan. Nah, ini dimampukan oleh Allah dengan diperintahkan lemparkan tongkatmu. Begitu dilempar, tongkatnya berubah jadi ular yang lebih besar, sehingga bisa memakan ular-ular yang ahli sihir itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau kemampuan-kemampuan yang lain itu diberikan, Pak.
dengan sesuai istilahnya perannya masing-masing. Ahli ekonomi, nah ini diberi kemampuan. Beda yang nggak tahu ilmu ekonomi, tiba-tiba ngerti ekonomi, itu dimampukan. Nah gitu. Paham ya Pak maksudnya? Nah, di saat kita terlahir di dunia ini, sebelum kita terlahir itu kan sudah diberikan kemampuan dengan ditiupkannya ruh itu. Di saat di dalam kandungan umur 4 bulan ditiupkan ruh, maka aktiflah penglihatan, pendengaran, perasaan. Sehingga bisa menggerakkan semuanya, organ tubuhnya. Nah ini diberi akal, pikiran. Nah ini kemampuan-kemampuan akal, kemampuan pikiran, kemampuan yang lain yang ada dalam tubuh itu pemberian Pak, diberi. Cuman semuanya ini kan nggak sama. Ada yang diberinya setengah kan gitu, ada yang diberi full. Tapi di saat dari pemberian itu ada sebuah keajaiban yang di luar nalar kita. Nah itulah yang disebut dimampukan. Tapi kadang-kadang kita kebanyakan mengaku-ngaku mampu kan gitu. Padahal pemberian Allah kemampuan itu. Karena kita merasa belajar, merasa mencari kan gitu. Sehingga dia merasa mampu dirinya. Padahal itu pemberian. Sebelum kita terlahir ke dunia ini kan sudah ada skenarionya. Pak Widodo, nanti kamu lahir dari rahim seorang ibu namanya Anu. Nanti masa kecilnya mengalami ini, masa mudanya mengalami ini, masa tuanya ini. Nanti jodohnya ini, nanti punya anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siap, kayak gitu. Baru diturunkan tuh. Nah begitu sudah diturunkan, lupa, memang dilupakan, biarkan. Merasa dirinya mampu, usaha, kerja keras, ya bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa membiayai anak sekolah segini ini. Nah, tapi diakui ini mampunya saya. Nggak sadar, cuma itu pemberian, dimampukan, diberikan kemampuan. Sehingga apa? Yaitu keakuan kita yang timbul. Nah, tapi kalau di saat kita sudah sadar, kita akan dipahamkan oleh Allah. Oh, selama ini saya diberikan pemberian ini. Bukan mampunya saya. Kita diberikan kemampuan untuk ikhtiar, bisa naik motor, bisa naik. Nah, itu kan diberikan. Itu otomatis, secara otomatis. Namun tiba-tiba di saat terdesak, Pak Widodo ini disuruh nyetir pesawat terbang, sedangkan nggak diberikan kemampuan untuk nyetir pesawat terbang. Tapi tiba-tiba bisa. Nah itu yang disebut dimampukan, di luar nalar kita Pak. Itu contoh-contohnya. Ya kayak para nabi itu kan diberikan mukjizat. Nah ini mukjizat ini kan yang memang di luar nalarnya, bukan hasil usahanya, bukan hasil lakunya, tapi dimampukan oleh Allah. Nabi Muhammad waktu itu diberikan mukjizat bisa membelah bulan. Nah ini kan dimampukan Pak. Setelah Nabi Muhammad ini sholat 2 rakaat, sholat sunnah, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, mampukan saya untuk membelah bulan ini. Karena apa? Ada seorang umat yang menginginkan kan gitu. Coba buktikan kalau engkau memang dekat dengan Allah, belah bulan itu. Ya, Nabi Muhammad membuktikan, tapi kan setelah membuktikan itu enggak jaminan dia masuk Islam, dia meyakini Allah. Tapi memang dibuktikan dulu.
minta ke Allah, dimampukan oleh Allah, tangan masukkan ke tangan kiri kanannya bulan itu, setelah itu dikeluarkan lagi, disatukan lagi, tetap kan kata dia itu sihir. Nah di sini Pak, bahwa itu pembelajaran yang bisa memberikan hidayah itu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Jadi Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk menyampaikan saja. Jadi sebelum dimampukan itu kan istilahnya ada komunikasi dulu. Percuma kamu melakukan itu, percuma. Tapi dia memohon, akhirnya dimampukan. Tapi setelah dimampukan ternyata dia nggak mau berubah juga kan, orang itu yang diberikan bukti itu malah mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nah disitulah pembelajarannya Pak. Yang memberikan hidayah itu bukan Nabi tapi Allah. Nah kalau semuanya semua Allah, terus kita ngapain katanya? Kan gitu Pak. Nah inilah yang disebut kita ini sebagai saksi. Harus menyaksikan bahwa itu kemampuan Allah, kebesaran Allah, kemahaan Allah, bukan mampunya kita. Dikarenakan kita ini dibiarkan untuk jiwanya lalai, akhirnya tidak bisa menyaksikan. Tapi di saat diberikan kesadaran oleh Allah, dimampukan kita untuk sadar sehingga bisa menyaksikan. Nah ini beda, dimampukan Pak. Kalau kemampuan yang diberikan itu semua diberikan. Semua makhluk itu diberikan kemampuan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya kan? Burung kecil tapi bisa terbang. Nah gitu. Nah itu karena memang Allah udah berikan kemampuan-kemampuan yang memang dia bisa terbang. Kok kita nggak bisa terbang? Nah. Tapi Allah memberikan kemampuan manusia ini untuk bisa bikin pesawat sehingga bisa terbang juga. Nah kan gitu. Nah itu kemampuan-kemampuan yang diberikan. Beda dengan dimampukan. Para wali dulu belum ada pesawat bisa nyampe Arab Saudi, cuma naik pelepah pisang doang. Nah itu dimampukan. Kalau yang namanya pemberian ini kita bisa pelajari semua Pak. Beda dengan yang dimampukan. Nah itu nggak bisa dipelajari Pak. Dan nggak bisa diulang-ulang. Nah, karena khusus bagi orang-orang yang dipilih, dikehendaki Allah. Kita bisa ibadah, itu semuanya diberikan kemampuan untuk ibadah. Tapi beda lagi yang dimampukan ibadahnya itu lillah. Dia udah nggak mikir pahala, nggak mikir ini. Nah gitu. Kalau yang pemberian itu kan masih dipikirkan itu ya Pak. Dihitung-hitung nih. Pahalanya, ininya, itunya. Nanti saya kalau sholat berjamaah dapat 27 kali lipat pahalanya. Tapi kalau yang udah dimampukan dia beribadahnya lillah, dia sudah nggak mikir itu. Ibarat kata kalau orang Jawa itu udah los Pak, udah los. Los itu ya nggak memikirkan hal-hal yang kayak gitu lagi, karena dia menyadari hanya dimampukan. Kalau manusia ini kan gitu Pak sifatnya. Di saat diberi pasti melupakan yang memberi. Kalau nggak sadar kan gitu. Memang kan Allah ada perintah dari Allah untuk kita meminta, nanti Allah akan berikan.
Nah, tapi kita di situ banyak pembelajarannya akan semakin lalai, Pak. Di saat permintaan kita itu selalu diberikan oleh Allah, akan melupakan Allah. Contoh misalkan gini ya, Pak ya. Kita berbisnis nih, dagang. Iya, iya. Kita rajin doa, sholat, segala macam itu kan. Iya. Tapi dengan keinginan meminta agar bisnis saya ini sukses, lancar, banyak untungnya gitu. Nah, langsung diberi nih, nggak diproses dulu nih, langsung diberi mau nih. Sudah diberi, mulai itu sibuk dengan apa yang diberinya itu kan, hartanya itu. Sehingga pas sholat ketinggalin, semua ditinggalin karena apa? Sibuk dengan apa yang diberi tadi, sehingga melupakan yang memberi. Beda dengan yang kita enggak meminta, lillah istilahnya, tiba-tiba diberi nih, dia akan sadar siapa yang memberi ini, dan dia akan menjalani sesuai dengan yang istilahnya yang diridhoi Allah. Jadi hartanya ini akan digunakan di jalan Allah gitu loh, Pak. Karena dia menyadari yang memberi ini Allah, bukan hasil usahanya. Tapi kalau hasil usahanya, dia akan mencari kepuasan-kepuasan untuk nafsunya. Ya kan? Beli rumah yang besar, beli spring bed yang enak, jalan-jalan ke luar negeri kan gitu, Pak. Ada orang kesusahan gak peduli, orang ini hasil usaha saya. Nggak sadar itu pemberian. Jadi kaya dengan hasil kerja, dengan kaya dikayakan Allah itu beda juga, Pak. Ya kan? Tiba-tiba orang nih miskin, tiba-tiba bisa jadi orang kaya, dikayakan Allah. Tapi setelah dikayakan Allah lupa dia. Wah, itu yang repot. Kayak ceritanya Korun. Kan gitu. Korun itu dulu termiskin, minta didoakan ke Rasulullah biar bisa jadi orang kaya. Akhirnya dikabulkan, didoakan dan dikabul. Akhirnya sibuk. Wah, akhirnya karena udah kaya sibuk dia. Jemaah pun nggak pernah lagi, karena ngurusin kambingnya, ngurusin ininya itunya kan. Sampai ya istilahnya menurut ceritanya itu pintunya itu terbuat dari emas dan kuncinya pun terbuat dari emas. Nah itu kan. Nah, tapi karena dia lupa, akhirnya apa? Ditenggelamkan lagi sama Allah kan. Dan tenggelamnya bukan di lautan, Pak, di daratan. Nah, buka tuh bumi, masuk ke dalam bumi. Nah, ini tuh. Itu yang perlu kita sadari. Makanya banyak kita ini terjebak dalam pikiran-pikiran merasa mampu, merasa ini dan itu, sehingga tidak menyadari bahwa itu semua pemberian. Nah sekarang atau kemampuan ini pemberian dari Allah. Nah, itu di situ akan menjadi sebuah kekuatan, keyakinan untuk jenengan menjalani kehidupan ini penuh dengan bersyukur. Anak nakal, bersyukur, Pak. Kita masih punya anak, masih. Mudah-mudahan ada pemahaman yang Allah berikan kepada jenengan bahwa kita ini ya itu tadi, Pak, hanya diberi dan dimampukan. Nah, kalau setelah kita memahami diberi dan memahami dimampukan, baru kita paham bahwa diri kita itu tidak ada daya dan upaya. Yang jadi masalah dalam diri ini kan selalu mengaku-ngaku mampu, mengaku-ngaku bisa.
Karena apa ya? Karena kita sudah berproses, contoh misalkan belajar kanuragan, belajar keilmuan kesaktian. Karena sudah melalui proses berpuasa segala macam, akhirnya dirinya mengakui ini hasil laku saya. Nah, padahal itu pemberian kok. Gitu. Pemberian. Iya, saya jadi ingat itu anak nakal itu apalnya Allah, kalau nggak diizini sama Allah nggak nakal itu sebenarnya. Gimana? Jadi Ya iya, kalau sebagai orang tua kan jenengan kan udah diberikan kemampuan tuh menyantrenkan, ya kan? iya, Nah, itu diberikan kemampuan mendidik, diberikan. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kita tahu, harus sadari. Yang bisa merubah anak itu bukan saya. Bukan pendidikan, tapi Allah. Nah, jadi apa yang harus kita sadari? Kembalikan ke Allah. Ya Allah, aku terima anak nakal ini amanah darimu. Setelah aku terima, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Yang bisa merubah hati anak ini hanya Engkau. Kan gitu, Pak. Setelah kita sudah kembalikan, ya tetap kita jalankan syariatnya, menasihati dengan penuh kasih sayang. Bukan lagi pakai ego sebagai bapak. Aku ki bapakmu loh. Itu masih pakai ego sebagai bapak. Tapi kalau kita sudah serahkan ke Allah, ya kita hanya menjalankan perintah. Untuk menjalankan amanahnya kan itu, Pak. Kita nasihati lagi, kita ambil hatinya kita dengan ya penuh kasih sayang lah, bukan dengan emosi menyampaikannya. Sambil dipeluk kayak sambil bagaimana, kayak biar dia pun akhirnya dirubah oleh Allah. Semakin kita berusaha mengundangkan kemampuan kita, akhirnya malah nggak mampu dan kecewa di situ. Nah, di saat kecewa di situ sebetulnya Allah sedang mengajarkan bahwa kamu tuh nggak bisa apa-apa. Nah, gitu. Ya sama yang sudah dialami Kanjeng Nabi di saat mengajak pamannya untuk masuk Islam. Kan gitu. Wah, udah diberikan pencerahan segala macam. Tapi nyatanya dia nggak mau. Nah, disitulah baru menyadari, Pak, pembelajarannya yang bisa memberi hidayah Allah, bukan kita. Yang bisa merubah anak istri kita itu Allah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Sampaikan kebaikan-kebaikan yang memang sudah diajarkan, yang sudah kita pahami, yang memang sudah Allah berikan. Ini sudah sampaikan. Masalah nanti itu diterima nggak diterima, ya kembalikan lagi kepada Allah. Yang kita penting kita sadar sudah menjalankan. Dan di saat sesungguhnya kita sadar menjalankan itu perintah Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan maunah nanti, Pak, jenengan itu. Tapi maunah ini diberikan bukan kita minta. Nah, itu yang disebut antara perbedaan pemberian, ya istilahnya kemampuan yang diberikan dengan kemampuan yang dimampukan gitu. Nah, di saat turun maunah itu ya dimampukan jenengan. Jadi kadang-kadang memang kita ini masih berbenturan dalam kehidupan itu seperti itu, Pak. Tidak menyadari bahwa semua ini pemberian. Kita masih mengakui ini hasil kita, hasil usaha kita. Kita ngerti keilmuan ini hasil belajar kita. Kita ngerti apapun yang ada di dunia ini hasil belajar kita. Nah, hanya pemberian.
Beda lagi juga dengan yang dimampukan. Saya nggak belajar ilmu matematika tiba-tiba bisa ilmu matematika. Itu pemberian dimampukan. Dimampukan oleh Allah, bukan kemampuan yang diberikan. Kita logikakannya seperti itu. Jadi bagi sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, kita simpulkan obrolan pagi ini tentang memahami makna kemampuan yang diberi oleh Allah dan dimampukan oleh Allah. Itu ya seperti tadi itu. Kalau yang diberikan ini semua diberikan, nah, tapi khusus yang dimampukan ini khusus kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Nah, di saat kita berserah, kita akan masuk kepada orang-orang yang dimampukan. Gitu, Pak. Nah, yang berserah ini apanya? Nah, kita harus bisa berserah jiwa raga kita, ruh kita kepada Allah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu akan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jasad ini dia diberikan, ya kan, akal, pikir, aku, keakuannya gitu kan. Nah, segala macam apa istilahnya komponen-komponennya udah sempurna sebetulnya. Allah berikan. Nah, yang harus kita pelajari itu kan jiwanya jangan sampai ada keakuan. Dirinya ini jangan sampai ada keakuan. Itu. Karena sehingga di situ jiwa ini akan menjadi saksi yang benar-benar. Makanya kadang-kadang kita berbenturannya gini, ke Allah itu jangan pakai pikiran, kan gitu. Sebetulnya benar, memang ke Allah itu nggak usah mikir. Tapi di saat sudah kembali menjadi manusia di dunia ini, ya pikiran itu harus digunakan gitu loh, Pak. Nah, kadang-kadang orang salah tanggap. Ke Allah itu jangan pakai rasa. Ya betul, di saat ke Allahnya jangan dirasa-rasa. Karena Allah itu nggak bisa dirasa-rasa. Tapi di saat kembali lagi menjadi manusia, ya itu harus dirasakan tuh. Bisa melalui rasa itu, kan gitu, Pak. Nah, jadi inilah, mudah-mudahan obrolan pagi ini ada manfaatnya bagi teman-teman dimanapun berada. Jadi kita bisa memahami makna kemampuan yang diberikan dan yang dimampukan. Itu. Jadi kemampuan-kemampuan yang diberikan ini pun kita sering lalai. Kita akui bahwa kita yang mampu. Sehingga ya keakuannya semakin timbul. Jadi sehingga tidak menyadari bahwa kemampuan itu pemberian Allah. Nah, kalau kita sudah menyadari semua kemampuan ini pemberian Allah, sehingga nanti ada saatnya dimampukan yang di luar nalar kita. Tiba-tiba bisa dibisakan. Nah, itu kan kemampuan yang memang dimampukan, yang di luar nalar kita. Kalau yang masih di nalar kita itu pemberian, kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah. Silakan jenengan mau ceritakan pengalaman jenengan di saat setelah diproses perjalanan sampai di Gumpang, sampai di sini. Nah, itu pasti ada hikmah, Pak. Iya. Ya saya kadang-kadang yang menyadari juga, menyadari apa dengan tarikh Kanjeng Nabi Nuh waktu sama anaknya itu sudah munajat sama Allah. Kita kan Nabi, tapi masih enggak juga ini waktu mau ada banjir kamu diajak juga enggak mau gitu. Saya kadang-kadang ya kok ya Nabi aja ya ini udah munajat, kalau enggak kehendak Allah ya
ya belum bisa, nggak jadi, bukan kehendak kita, Allah belum menghendaki. Nah, terus saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang saya sampai waktu tarikhnya, nah kanjeng Nabi Ibrahim sama bapaknya jangan nyembelih patung. Pak, saya itu patung itu kan nggak bisa apa-apa, jadi mengikuti sesembahan saya yang bisa ini. Ya itu masih nggak percaya juga. Padahal itu, nah saya Nabi itu waktu bermunajat, Nabi itu beberapa munajat sama Allah, tapi Allah belum menghendakinya. Nah ini saya kadang mengingat tarikh begitu, saya jadi kadang-kadang saja nggak bisa memaksakan. Cuma di sebalik itu, kok ini anak ya mungkin Allah belum menghendaki, kok kayaknya nggak ada perubahan. Ya saya mikir, ya segala sesuatunya ini milik Allah, kita nggak punya apa-apa, ya udahlah, karena dia itu berbuat begitu ya dengan afalnya Allah, bar yang diambil juga punyaan Allah. Kadang-kadang ya menyadari juga, tapi ini sampai-sampai kakaknya itu mau dagang ketakutan. Jadi ketakutan itu apa yang ini dia minta paksa, kadang-kadang sudah capek-capek, lu kok masih begini terus. Dan dia ini beberapa malah tutup, jadinya kayak ketakutan aja, mau dagang juga rasanya kayak mungkin sia-sia, enggak ya bagaimana gitu ini kakaknya ini. Jadi sih jadi kayak ini menurut pendapat saya sih, kakaknya ini karena si malakama, jadi mau kerja salah nggak kerja salah. Tapi ya termasuk kakaknya ini ya termasuk orang sabar. Jadi nah kalau saya menyikapi atau iya, memberi tanggapan iya. bahwa apa yang terjadi itu adalah pembelajaran untuk jenengan dari Allah. Nah itu yang harus jenengan baca itu di situ, Pak. Kenapa sih Allah memberikan keadaan-keadaan seperti ini? Apa hikmahnya? Nah gitu kan, sampai sehingga kan jenengan akhirnya sadar, oh ini afal Allah, ini kehendak Allah. Oh, berarti Allah itu sedang mengajarkan saya tentang perbuatannya, kan gitu. Nah itu yang harus jenengan pahami. Sehingga apa, di saat itu jenengan sudah memahami dan berserah diri kepada Allah, perubahan itu akan terjadi. Siapa yang merubah? Allah. Sehingga jenengan itu menyaksikan, oh iya ternyata yang merubah itu Allah, bukan aku. Ngono loh, Pak. Di situ sebetulnya pembelajarannya. Banyak manusia ini yang terhijab menyaksikan Allah itu karena masih mengandalkan kemampuan dirinya tadi. Ya kan? Harusnya menurut keilmuannya iki harus berubah iki, kan gitu. Tapi ternyata wis tak pakai jurus ini, jurus itu, iso-iso kan. Enggak berubah. Makan kemarin kan sampai saya bilangnya ada dua alternatif, begini sama begini. Ya ini saya sih melebihi kehendak Allah kalau begini. Nah. Saya udah kok begini, mau jalan begini ya itu menurut akal kita gitu. Nah, kalau Allah belum menghendaki baru kayak apa ya. Nah kan akhirnya jenengan menyadari, memahami, oh ini kehendak akal pikiran saya, bukan kehendak Allah. Nah kalau jenengan sadar kan sebetulnya Allah sedang mendidik jenengan, kan gitu, memperkenalkan tentang akal pikiran jenengan, beda dengan kehendak Allah gitu. Kehendak pikiran, kehendak akal, kehendak nafsu, nah itu semua kan diizinkan, diberikan oleh Allah. Tapi di saat kita sadar, oh ini bukan kehendak Allah, tapi kehendak pikiran. Nah gitu loh, Pak. Jadi bisa memahami, diberikan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari yang jenengan alami. Pembelajarannya itu. Nah sekarang kuncinya bagaimana, kan gitu, solusinya bagaimana kan. Setelah kita menyadari itu semua, ya kita memang harus berserah pasrah total kepada Allah. Sehingga di situ Allah yang merubah dan jenengan menyaksikan
gitu. Menyaksikan, oh bagi Allah mudah, bagi Allah nggak sulit. Kemarin saya udah pakai ini pakai itu nggak bisa kan gitu Pak. Di situ sebetulnya. Nah, jadi banyak orang yang belajar ketuhanan tapi tidak benar-benar mengenal Tuhan, malah menuhankan dirinya. Yaitu tadi, merasa dirinya sudah kenal Tuhan, harusnya kan diijabah. Ini ternyata kan enggak. Nah, itu kan di situ pembelajarannya. Kehendak Tuhan yang harus kita terima. Setelah diterima, di situ baru ada perubahan. Lega, plong gitu Pak. Efeknya itu. Jadi ya udah nggak jadi beban. Jalanin aja, dinikmati, disyukurin gitu. Jadi itu Pak ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita diberikan kemampuan-kemampuan atau dimampukan oleh Allah untuk menghadapi apapun itu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Karena di saat mengandalkan kemampuan diri yang diberikan tanpa dimampukan, nah akhirnya itu tadi, kecewa. Kita sadari aja kemampuan kita hanya seperti ini diberikan oleh Allah. Sampai kalau sudah menyadari itu, dimampukan akhirnya, dang, bisa beres. Jadi yang membereskan itu Allah. Gitu. Nah, kita sekarang praktek zikir napas ya, dari level 1 sampai level 4 dan sipko. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki adalah pemberian, dan ada di luar kemampuan yang diberikan, yaitu yang dimampukan. Jadi kalau yang dimampukan ini khusus makhluk Allah yang Allah kehendaki. Kalau yang diberi itu semua makhluk diberi. Nah, di situ kemahaan Allah, keadilan Allah itu di situ Pak, diberikan semuanya. Tapi ada khusus bagi orang makhluk-makhluk yang memang dikehendaki, dimampukan melebihi kemampuan-kemampuan yang diberi. Ya, ambil posisi jenengan, mau wudhu apa enggak? Enggak apa-apa. Sini. Ya, boleh duduk timpu, boleh sila, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Sampai benar-benar hati kita ini kosong, tidak ada rasa memiliki lagi. Sampai benar-benar jiwa ini sadar, menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, semua milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Baru kita sambung kesadaran kita menyadari Allah, dan kita hadirkan Allah di dalam hati kita dengan menyebut asmanya. Panggil Allah dengan penuh rasa kerinduan, panggil Allah dengan penuh rasa butuh. Ya Allah,
Aku butuh Engkau ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Aku mohon ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini kembali kepadamu ya Allah. Terus panggil Allah, hadirkan Allah dalam hati ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat kita menyebut asmanya, bergetarlah hati ini. Ya Allah. Ya Allah. Saat kita benar-benar sudah menyadari Allah dekat, Allah sudah ada hadir di dalam hati kita, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa, raga, dan ruh kami ini ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita dan sadari napas ini keluar masuk melalui hidung. Sadari jasad kita, sadari napas kita, sadari darah kita, sadari jantung kita, sadari pikiran, sadari perasaan. Setelah kita menyadari jasad kita, kita sadari jiwa kita. Mana yang namanya jiwa? Jiwa adalah yang bisa menyadari. Walaupun mata kita tertutup, jiwa kita ini bisa menyadari jasad sedang duduk, bisa menyadari pikiran yang sedang berpikir, bisa menyadari perasaan yang sedang merasakan. Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita untuk menyadari ruangan yang ada di sini. Kita sadari ruangan yang ada di sini. Dan kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan di luar ruangan ini. Setelah jiwa kita menyadari di luar ruangan ini, kita sadari lagi, menyadari langit, menyadari bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas.
Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level 2, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kesadaran kita menyadari Allah di balik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Setelah jiwa kita menyadari Allah, baru hati kita ini berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir mengikuti napas. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Jiwanya tetap menyadari Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah. Sekarang kita masuk di level 3. Di saat hatinya zikir hu, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Hu mendekat, Allah berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali kepada Allah, sampai tidak merasakan apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi. Mendekat, Allah berserah. Jiwanya semakin mendekat dan semakin berserah di hadapan Allah. Setelah jiwanya sudah merasakan tidak ada apa-apa, kita masuk di level 4, nafi isbat. Di saat hati kita zikir hu, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hu, yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Di saat hati kita zikir hu, kesadaran kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita zikir Allah, jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Saat jiwa kita sudah menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, masuk dalam celupan Allah, sehingga jiwa kita menyadari kita berzikir dengan kekuatan Allah, kita mendengar dengan kekuatan Allah, kita melihat dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini kita bisa aplikasikan untuk menjalani 3T ATP dalam kehidupan. Dengan kekuatan Allah kita bisa bertasbih, dengan kekuatan Allah kita bisa bertahmid, dengan kekuatan Allah kita bisa bertakbir,
dan dengan kekuatan Allah kita bisa menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Hati tetap zikirul Allah. Jiwanya menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah. Saya akan akhiri siaran langsungnya. Bagi sahabat-sahabat yang masih ingin melanjutkan, silakan lanjutkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.